Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Tentu luar biasa bukan? Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan pada hari ini kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana sikap laki-laki dalam berdoa atau di dalam beribadah. Dalam video yang lain kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana sikap perempuan dalam suatu pertemuan jemaat atau beribadah. Dan dalam pembahasan kali ini saya beri judul Yesus Gondrong, melanggar hukum Tauratkah? Hal ini untuk mengajarkan bagaimana sebaiknya bersikap atau hal-hal apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak kita boleh lakukan dalam pertemuan jemaat atau ibadah. Bagi mereka yang belum melihat video tentang sikap perempuan dalam suatu ibadah, maka dapat melihat pada video lain yang saya beri judul Bolehkah Perempuan Menjadi Pengkhotbah? Memang mungkin kelihatannya sepele, tetapi tetap merupakan suatu pelanggaran firman Tuhan tentang sikap kita di dalam berdoa atau beribadah. Padahal ayat ini seharusnya dapat dengan mudah kita lakukan daripada ayat-ayat lain yang mungkin jauh lebih sulit kita lakukan. Misalnya mengampuni musuh kita, mendoakan mereka yang menyakiti hati kita, dan lain-lainnya. Kita akan mulai pembahasannya. Arti berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Seringkali kita mengartikan bahwa jika kita berbicara dengan Tuhan, kita harus memohon sesuatu. Jika kita tidak mempunyai kerinduan ataupun permohonan, lalu kita merasa tidak usah berdoa. Pengertian ini tentu sangat keliru karena berbicara dengan Tuhan tidak selalu identik dengan permohonan atau permintaan. Jika kita mengartikan berbicara itu adalah berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan, maka harus ada dua pihak. Berarti ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Mari kita perhatikan faktor ini. Jika kita berbicara dengan Tuhan, apa yang kita bicarakan? Apakah hanya dipenuhi dengan permintaan saja? Atau apakah kita juga memuji Tuhan? Kita juga menanyakan keinginan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur dan seterusnya. Jika Tuhan yang berbicara kepada kita, apakah kita memberikan waktu supaya Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kita dapat mendengar suara Tuhan? Atau apakah kita mau mendengar suara Tuhan? Sehingga kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Apakah kita juga taat akan perkataan Tuhan? Berdoa juga berarti membangun keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Secara umum, sikap berdoa itu dapat kita bagi atas dua, yaitu sikap jasmani dan rohani. Sikap jasmani artinya harus kita kuduskan tubuh termasuk pakaian yang terbaik atau yang pantas atau yang bersih, memakai sepatu, jangan memakai sandal ketika datang bergereja. Harus dengan posisi duduk yang terbaik, yaitu dengan sikap hormat. Harus keadaan yang tenang atau jangan berisik. Tempat yang kudus atau layak kita untuk berdoa. Sedangkan sikap rohani kita adalah arahkan hati kita dan pikiran kita hanya kepada Tuhan ketika kita berdoa. Harus sungguh-sungguh dengan hati kita atau khusyuk. Rendahkan hati kita. Bersihkan pikiran kita. Jangan mempunyai pikiran yang berdosa. Itulah sikap-sikap yang baik di dalam berdoa. Bagaimana ketentuan sikap berdoa menurut Alkitab? Itu dibagi atas dua, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sudah saya katakan tadi, sudah kita bahas di dalam video lain. Untuk pada laki-laki, yang pertama yaitu bahwa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Dapat kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang?
Secara alam artinya menurut kodrat alam bahwa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Mungkin sebelum membahas ayat ini lebih baik kita membahas dulu apa ukuran atau kepanjangan yang disebut dengan panjang. Maaf. Gondrong artinya panjang karena tidak dipangkas. Tentang rambut laki-laki tentunya. Tidak melebihi bahu. Ini untuk laki-laki. Sedangkan rambut panjang artinya panjangnya bisa menyamai perempuan atau lebih dari sebahu. Sepinggang misalnya atau lebih. Memang tidak ada ukuran yang pas berapa sentimeter misalnya mengenai rambut panjang atau rambut gondrong. Tetapi menurut beberapa pendapat atau tafsiran yang dapat kita lakukan adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hal-hal itu hanya berlaku menurut kodrat alam. Jadi manusia menurut asalnya atau kodrat alamnya memang dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan untuk mengenali, kita bisa membedakan secara fisik dan salah satunya berasal dari rambut. Arti dari kodrat adalah kekuasaan Tuhan atau hukum alam. Jadi Tuhan pada waktu menciptakan manusia itu sudah memutuskan ciri-ciri fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan kebingungan. Jadi kalau kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka harus dilaksanakan. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang kedua, bahwa hal tersebut hanya berlaku atau menurut budaya di Korintus saja. Hal ini juga saya tidak sependapat. Memang mungkin pada mulanya kitab ini ditulis untuk orang-orang di Korintus yang dikirim oleh Rasul Paulus. Tetapi bukankah kita sudah sepakat bahwa kitab ini berasal dari pewahyuan yang berasal daripada Tuhan kita? Dengan demikian kita harus menganggapnya sebagai firman Tuhan. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga gondrong. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama-tama kita harus menyatakan bahwa tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menyatakan Yesus berambut gondrong. Semua itu hanya berasal dari gambar atau lukisan. Tidak secara alkitabiah, tetapi memang tidak dapat kita pungkiri bahwa lukisan-lukisan lama, terutama yang sudah sangat tua itu memang menggambarkan Tuhan Yesus berambut sepanjang sebahu maksud saya. Kemudian yang kedua adalah Yesus adalah anak yang dikirim oleh Bapa di surga untuk melayani. Sehingga Yesus termasuk seorang naziran. Apa yang dimaksud dengan naziran? Yaitu orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani atau menjalankan kehendak Tuhan. Kita dapat lihat di Bilangan 6 ayat 5. Selama waktu nazarnya sebagai seorang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia kudus, tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi sepanjang hidupnya Yesus memang mengabdikan dirinya untuk menjalankan perintah Allah. Menurut ayat tersebut di atas tadi, selama Yesus terus melayani kehendak Bapaknya, maka Yesus termasuk naziran. Yesus walaupun anak Allah tidak pernah mempergunakan kekuasaan Allah untuk kepentingannya sendiri. Tetapi dia selalu memberikan contoh apa kehendak Bapa di surga. Demikian juga dengan murid-murid Yesus yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Di ayat tersebut jelas dikatakan bahwa orang nazir itu tidak boleh ada pisau cukur lalu di kepalanya, artinya di atas kepalanya. Jadi mereka tidak boleh menggunting atau mencukur dengan pisau cukur berada di kepalanya.
Bahkan ketika kematian orang tua mereka pun, mereka tidak boleh melakukan hal itu. Karena pada zaman itu mencukur rambut adalah suatu perbuatan untuk menyatakan berdosa atau penyesalan atau berkabung. Hal ini dapat kita baca di Bilangan 6 ayat 7. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya mereka kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Mereka tidak boleh memotong rambut atau mencukur dengan sembarangan, karena di atas kepala mereka atau naziran itu ada tanda kenazirannya. Jadi jika rambut mereka dipotong pendek, maka nazarnya otomatis hilang. Mereka bukan naziran lagi. Naziran tidak hanya diartikan mereka yang hidupnya melayani Tuhan, tetapi yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan juga. Jadi memang pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang hidupnya menuruti hukum Taurat. Maka mereka dianggap mengabdikan hidup mereka untuk Tuhan. Jadi mereka mempunyai rambut yang gondrong, tidak melanggar hukum Taurat. Mereka inilah yang disebut dengan naziran. Jadi kalau kita lihat banyak lukisan ataupun di film tentang zaman Yesus, umumnya orang-orang di sekeliling Yesus, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, ahli-ahli agama, jika mereka telah bernazar atau berjanji kepada Allah untuk mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan, maka mereka tidak boleh ada pisau cukur berlalu atau berada di atas kepala mereka. Dengan kata lain, mencukur rambutnya pendek. Umumnya mereka berambut sebahu, karena memang mereka tidak diperbolehkan memotong rambut mereka pendek dengan cara seperti itu. Namun sebaliknya mereka juga tidak boleh berambut panjang. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika mereka berambut panjang. Dengan demikian, maka untuk memenuhi kedua ayat tersebut, maka Yesus, murid-murid Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi, serta ahli-ahli agama, mereka memotong rambut mereka sebahu. Jadi ketika rambut mereka panjang, maka mereka memotong rambut mereka, di mana posisi pisau cukur tidak boleh berada di kepala mereka. Dengan demikian mereka tidak melanggar kedua ayat tersebut. Apabila rambut mereka sudah panjang, maka mereka akan mencukur rambut mereka pada tiap-tiap akhir tahun. Jadi mereka tidak memotong rambutnya sembarangan pada waktu, tetapi hanya pada akhir tahun saja. Kita dapat lihat di 2 Samuel 14 ayat 26. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya menurut batu timbangan raja. Atau pada saat dia kena najis, seperti kena mayat atau dekat dengan orang mati, maka mereka menjadi najis. Untuk itu, maka pada hari pentahiran, yaitu pada hari ke-7 setelah berakhirnya hari najis, ia harus mencukur rambutnya. Namun demikian pada zaman itu memang sangat jarang sekali laki-laki yang berambut pendek, karena ada juga ayat yang melarang mereka berambut pendek, yaitu dapat kita lihat di Imamat 19 ayat 27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusak tepi janggutmu. Mengapa demikian? Karena memotong rambut berkeliling dan merusak atau membentuk janggut adalah suatu kebiasaan orang Mesir. Sehingga jika mereka, yaitu orang-orang Israel, melakukan hal yang sama, maka banyak orang yang akan merasa kesulitan untuk membedakan antara orang Mesir dengan orang Israel. Di samping itu juga tentunya Tuhan tidak mau umatnya meniru orang Mesir, karena takut nantinya mereka akan meniru juga kebiasaan mereka, yaitu menyembah berhala. Hal yang tidak boleh dilakukan laki-laki adalah bertudung kepala. Dapat kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah.
tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi dalam hal berdoa, laki-laki tidak boleh bertudung. Hal yang sebaliknya harus dilakukan oleh perempuan. Bertudung itu misalnya apakah memakai kain, topi, dan sebagainya. Sebab kepala laki-laki itu menyinarkan gambaran kemuliaan Allah. Jadi kalau laki-laki menutupi kepalanya dengan sesuatu, maka itu berarti menutupi kemuliaan Tuhan. Apalagi bagi mereka yang bernasar kepada Tuhan untuk mengabdikan hidupnya untuk Tuhan, maka menutupi rambutnya sama dengan menutupi kenazarannya. Artinya mereka tidak serius untuk menjadi naziran. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala Kristus ialah Allah. Di samping itu, jika laki-laki memakai tudung, baik itu memakai kain atau topi, maka akan tampak seperti gundul. Maka hal itu merupakan suatu kehinaan. Bagi orang Israel, mengundur rambut jelas tidak boleh, karena hal tersebut ada di dalam firman Tuhan yang melarang laki-laki mengundul kepalanya. Kita lihat di Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Kemudian yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu yang kaum laki-laki, adalah menadahkan tangannya ketika berdoa. Kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang-orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi sikap fisik laki-laki dalam berdoa itu harus menadahkan atau mengangkat ke atas, mengangkat tangannya ke atas. Tidak peduli usia mereka berapa, kedudukan mereka, jabatan mereka, kekayaan mereka, dan seterusnya. Menadahkan tangan itu berarti, satu, orang yang berdoa itu mengharapkan turunnya berkat, keselamatan, menerima bimbingan dari Tuhan atas doa-doanya. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap pasrah dan penghambaan yang tulus terhadap Tuhan. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap pengakuan dosa terhadap Tuhan. Tangan terbuka ke atas, menghadap ke atas, supaya Tuhan dapat melihat segala perbuatan tangan kita. Dengan mendadakkan tangan yang suci tanpa marah ataupun tanpa perselisihan, berarti dalam berdoa, baik tangan maupun hati kita harus suci, harus kudus. Jangan ada dosa yang akan dilakukan dalam berdoa. Jangan ada amarah di dalam doa kita. Dan jangan ada perselisihan di dalam doa kita. Doa yang dilakukan dalam keadaan seperti itu pasti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam doa kita mengandung unsur-unsur tersebut. Doa yang penuh amarah ataupun perselisihan tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan jika engkau masih ada perselisihan di antara dengan saudaramu, di depan mezbamu, sebaiknya mereka menyelesaikan terlebih dahulu persoalan mereka, baru kembali ke mezbah Tuhan. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab bersikap untuk memperkuat sikap berdoa kita untuk menadahkan tangannya. Karena banyak sekali jemaat Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, jarang mengangkat tangannya ketika berdoa, hanya ketika mendoakan doa berkat. Yang pertama kita lihat bangsa Israel. Ketika berdoa mereka juga menadahkan tangannya, padahal mereka adalah bangsa yang terpilih. Dapat kita lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 38. Lalu seorang atau segenap umatku Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini, yaitu di bait Allah, dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya mereka sendiri. Yang dimaksud di sini adalah rumah Allah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu bait Allah. Bait Allah yang baru saja dibangun oleh Salomo, dan mereka berharap Tuhan hadir dalam setiap permasalahan mereka. Mulai dari masalah makanan sampai ke masalah perang.
Yang kedua yaitu Salomo, seorang raja yang sangat berkuasa, yang begitu luas kekuasaannya. Orang yang menjadi paling hikmat, menjadi raja yang paling kaya dan lain-lain. Tetapi ketika Salomo berdoa, dia juga merendahkan dirinya dengan menadahkan tangannya sebagai ungkapan bersedia untuk menerima apapun keputusan dari doanya. Hal ini dapat kita lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Yang ketiga yaitu Nabi Ezra, ahli kitab yang juga menadahkan tangannya ketika berdoa. Nabi Ezra adalah seorang ahli Alkitab dan juga Taurat. Bahkan ibadah yang sekarang kita lakukan setiap hari Minggu juga menuruti ajarannya. Bagi mereka yang belum mengerti, dapat melihat pada video saya yang lainnya. Saya beri judul Sangat Tepat Beribadah pada Hari Minggu. Ezra tidak merasa besar atau sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tetap merendahkan dirinya ketika berdoa dan menadahkan tangannya. Lalu apakah kita mempunyai ilmu yang lebih hebat daripada Nabi Ezra? Atau kita lebih kaya atau lebih berkuasa daripada Raja Salomo? Ezra 9 ayat 5, pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Artinya menadahkan tangan dalam berdoa adalah menampung sesuatu. Jadi ketika kita berdoa, maka berkat bisa saja turun dari sorga setiap saat. Untuk itulah maka kita menadahkan tangan siap untuk menyambut berkat. Tidak hanya ketika kita memohon berkat dengan harfiah, tetapi setiap saat Tuhan dapat melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Dengan menadahkan tangan itu berarti kita siap menerima apapun juga keputusan atau perintah Tuhan. Sama seperti seorang hamba yang menadahkan tangannya ketika akan menerima tugas dari seorang tuannya. Jadi dengan adanya pembahasan ini, diharapkan tidak ada lagi laki-laki, baik jemaat Tuhan dalam usia remaja, pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan, yang ketika beribadah memakai topi, tangannya ditaruh di dalam kantong celana, yang hanya menadahkan tangannya ketika doa berkat diucapkan. Karena sikap-sikap seperti itu adalah melanggar firman Tuhan, yang juga berarti berdosa di mata Tuhan. Mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi mereka yang terberkati, silakan membagi video ini kepada teman-teman, kepada saudara-saudara untuk memberkati saudara seiman kita yang lainnya. Terima kasih juga mereka yang sudah mau memberikan tanda suka atau menekan tombol subscribe dan bel lonceng. Sekali lagi terima kasih.